السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وأخوات أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih berada pada babul muraqabah, bab hal-hal yang berkaitan dengan muraqabah. Muraqabah itu apa pengertiannya? Hamzah, apa pengertian muraqabah? Maka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan lurus dalam segala seri kehidupannya, apakah di kantornya atau di rumahnya atau di pasar atau di mana saja, dia akan lurus. Ketika dia hendak beramal atau bertindak dengan suatu perbuatan, maka dia yakin dan dia tahu bahwa di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi. Maka dia akan jujur dalam perbuatannya. Jika dia hendak untuk berbicara dengan suatu pembicaraan, maka dia ingat bahwa tidaklah terucap suatu ucapan, melainkan di hadapannya ada Raqibun Atid, ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan selalu menyertainya. Maka orangnya akan jujur, akan lurus dalam semua kehidupannya. Baik. Kita sampai pada hadis yang ke-6 Al-Imam An-Nawawi As-Sa'id. Hadis yang ke-6 dari bab muraqabah, atau hadis yang ke-66 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Dari Abu Hurairah yang Allah telah
dari Sa'idiyah. Dia berkata bahwa dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna salatatan min bani Israila abrasa wa akra'a wa a'ma. Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Berarti zaman dulu ya. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Abras, akra'a, wa a'ma. Yaitu yang salah satunya itu abras. Karena penyakit kulit, kusta, abras. Wa akra, yang kedua botak, kepala kalor, botak, gugur, rambutnya semua. Wa a'ma, dan yang ketiga itu buta. Yang ketiga, botak. Jadi ada 3 orang dari kalangan Bani Israel itu, 3-tiganya itu terkena penyakit. Yang satu penyakit kusta, yang satu penyakit botak, yang satunya penyakit buta. Aradallahu ayyabtaliyakum. Lalu Allah hendak menguji mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka. Jadi memberikan ujian pada mereka. Faba'ata ilaihim malakan. Maka Allah utus kepada mereka 1 orang malaikat. Allah utus 1 malaikat. Malaikat itu datang dalam jelmaannya sebagai manusia. Ya. Karena malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa berubah wujud, punya kemampuan untuk berubah wujud dari bentuk aslinya malaikat kepada bentuk manusia. Ya. Nah, maka malaikat ini datang kepada mereka. Fa'atal abrasa faqala ayyu syai'in ahabbu ilaih. Maka malaikat pertama-tama datang kepada orang yang terkena penyakit kusta itu lalu berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaih. Apa yang paling engkau suka? Kata malaikat. Malaikat ini tiba-tiba datang lalu ngajak orang yang terkena penyakit kusta ini bicara. Maka pembicaraan malaikat itu katanya ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling engkau suka? Apa yang paling engkau suka? Qala launun hasanun wa jildun hasanun. Maka orang itu mengatakan warna kulit yang bagus, ya, dan kulit yang bagus. Jadi suka kalau dia sembuh dari penyakitnya itu dan dia punya tubuh yang bagus. Tidak ada lagi penyakit setelah itu. Yadhabu anni alladhi qad sadira minan nas. Dan hilang dariku penyakit yang membuat orang rasa jijik denganku. Ya, orang kena penyakit kusta itu jijik, ya. Orang tak suka. Mau dekat-dekat saja nggak suka. Di samping ini memang penyakit kulit, penyakit ini juga menular. Ya, maka orang rasa
dekat sama orang yang terkena penyakit demikian. Lalu ketika ditanya kepadanya bahwa ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau suka, maka dia katakan apa? Launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhabu anni alladhi sadaqa biramilna. Yaitu tubuh yang bagus, kulit yang bagus, dan hilang dari itu penyakit yang membuat orang-orang rasa jijik dengan diri. Famasahahu fadahaba anhu kadaruhu wa utiya launan hasanan. Lalu malaikat itu usap kulitnya itu, bahasa di sini kita bilang sapu ya, sapu penyakitnya itu kulit itu. Fadahaba anhu kadaruhu, maka hilanglah penyakit tersebut. Wa utiya launan hasanan, dan dia diberikan warna kulit yang bagus. Nah, jadi ketika sembuh ya, diusap oleh malaikat itu dengan izin Allah langsung sembuh. Sudah sembuh, warna kulitnya juga bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Lalu malaikat itu bertanya lagi, harta apa yang paling engkau sukai? Harta apa yang paling engkau sukai? Qala al-iblu atau qala al-baqar. Dia berkata unta atau sapi. Syakkar rawi, yakni perawi ragu. Orang yang meriwayatkan hadis ini ragu apakah waktu itu Nabi menyebutkan unta atau menyebut sapi. Ya, jadi perawi ini ragu. Ya, maka dia katakan qala al-ibl atau qala al-baqar. Orang itu berkata unta atau dia berkata sapi. Kata Imam Nawawi, syakkar rawi. Rawi ini ragu. Narasumber pembawa hadis ini ragu. Fa'utiya naqatan usyara'a. Lalu orang itu diberikan unta betina yang lagi hamil. Faqala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat itu berdoa semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada unta ini. Jadi doakan ya. Malaikat doakan dia. Fa'atal aqra. Jadi begitu malaikat datang kasih tanya dia, terus obati dia dengan izin Allah dia sembuh. Malaikat tanya lagi harta apa yang kau paling suka? Dia katakan hewan ini, unta atau sapi ini ragu. Kemudian ya dia diberikan unta yang lagi hamil. Bukan hanya di situ. Kemudian malaikat doakan keberkahan atas untanya tersebut. Setelah itu malaikat berlalu ke asal akhra. Lalu malaikat datangi orang yang kedua. Orang yang kedua itu yang akhra. Apa? Botak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat bertanya, apa yang paling engkau sukai? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi kadirani an-nas. Maka orang itu ketika langsung jawab, ya rambut yang bagus, ya kan mereka punya rambut ya. Jadi orang itu ketika ditanya, ada dikatakan misalnya, itu mau apa? Mau dikasih, mau apa? Nah, tentu orang itu dia akan minta sesuatu yang sesuai dengan kondisi. Ya. Kalau orang lagi sakit gigi, kita tanya mau kue berubah, nggak mau dia pasti. Kalau kita tanya kamu mau apa ya, maunya sakit gigi hilang gitu. Ya. Nah itu yang dialami, dia alami. Misalnya ini orang ada teman anak antum datang langsung ini kue apa namanya.
apa itu resoleh silahkan ini bawa ke resoleh satu karton ini tidak mau tapi langsung tanya apa yang aku mau ini uang ini resoleh ini apa obat demam apa sih dia maunya obat demam itu penyakit ini hilang dari dia gitu kan. Maka ketika malaikat datangi orang yang terkena penyakit botak ini, malaikat tanya kepadanya, apa yang paling engkau suka? Dia kata, kenapa rambut yang bagus? Nah memang dia tak punya rambut. Ya. Nah begitu dia katakan rambut yang bagus, wa yadhabu anni hadzal ladzi kadira bin-nas, dan hilang dariku penyakit botak yang membuat orang-orang tak suka ini. Sama sahahu, lalu malaikat sapu itu kepala botaknya, ya disapu sama malaikat. Ya, nah itu disapu diusap sama malaikat. Pada habaanku, maka kepala botak itu seketika hilang. Wa utiya sya'ran hasanan, dan seketika itu juga tumbuh rambut yang bagus. Qala ayyul mali ahabbu ilai. Malaikat tanya lagi, harta apa yang paling kau suka? Ini orang sudah sembuh dari penyakit, ya, bukan hanya sembuh dari penyakit kelihatan gagah penampilannya, tetapi juga malaikat masih tanya harta apa yang kau mau. Coba untuk bayangkan kalau ada suatu laki-laki gagah, harta banyak, wah, bisa main. Ya, itu luar biasa. Orang gagah nggak punya uang saja bukan main. Padahal gagah nggak punya uang. Nanti setelah menikah baru wanitanya tahu ternyata gitu. Jadi nggak dibutuhkan gagah. Yang dibutuhkan itu punya uang supaya bisa makan. Ya kan? Gitu. Tapi kalau belum menikah kan nanti pikir-pikir wah laki-laki macet lah. Ya. Begitu. Tapi kere nggak punya uang. Nah begitu sudah nikah, perjalanan yang wanitanya setengah mati, ya ternyata baru sadar memang dalam menjalani rumah tangga ini nggak butuh gagah, nggak bisa makan yang gagah, ya. Nah, ikhwanafidzinazan ya Allah wa yatuh, tapi ini apa? Ini orangnya sudah gagah, ya ini diberikan rambut yang bagus, ya, keren gitu, ditanya lagi harta apa yang kau mau? Supaya gagah punya harta juga, lengkap hidupannya. Ya. Nah, lalu apa kata dia? Qala al-baqar. Dia katakan sapi. Saya kalau soal harta itu sapi, saya suka. Ya dulu ya. Dulu zaman dulu kala itu ya harta itu syaratnya itu pertanian, peternakan, ya, pertanian, peternakan gitu aja. Ya. Dari itu kan kata Allah, yang harta itu misalnya emas, perak, pertanian, peternakan, gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu surat Al-Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin al-qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harab dzalika mata'ul hayatid dunya." Allah menjadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwatnya dari kalangan wanita dan anak-anak dan harta benda yang banyak. Harta benda yang banyak itu minat hadi wal fiddah, berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Wal an'am wal harab, dan peternakan dan pertanian. Ya. Lalu apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah fata morgana kehidupan dunia. Ya, keindahan kehidupan dunia. Jadi dunia dulu itu kisarannya gitu. Ya. Coba aja kalau misalnya malaikat ini datang kepada seseorang di zaman modern kayak gitu, baru tanya, kata malaikat kepadanya itu misalnya, Ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau suka? Ya mungkin ada di katakan kapal sensei, pesawat terbang, ya, atau apa-apa lah, jadi sesuai dengan
zamannya, ya, atau mobil apa kelasnya itu yang meliara, ya. Kalau Mercedes itu murah, 1,3 M, Alfa 1,3 M, 1,4 M, murah itu. Ada mobil yang lebih mahal dari itu, ya. Nah, dan memang orang kalau turun dari mobil mahal itu gayanya beda sama turun dari beca, ya. Coba yang turun dari beca sama turun dari apa? Mobil mahal, ya. Alfa 1,3 M, wah, bukan main, ya. Nah, maka sahabat kita ajarnya Allah itu. Tapi yang memang zaman itu kan nggak ada harta-harta yang demikian, maka mintanya tuh kisaran-kisaran ini. Begitu ditanyakan ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai? Kata dia al-baqar, sapi, saya paling suka sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka dia pun diberi sapi yang lagi hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat itu berdoa semoga Allah memberikan berkah kepadamu pada sapi itu. Sudah selesai orang yang kedua. Ujian dari orang yang kedua ini selesai sampai situ. Ya, malaikat pergi. Sa'atal a'ma, datang kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga tadi itu sakit apa? Buta. Nah, maka malaikat ini datang kepada orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat itu bertanya, apa yang paling engkau suka? Qala ayyarudallahu ilayya basari fa ubsirat nasa. Jadi katakan yang paling aku suka itu Allah mengembalikan pandanganku supaya aku bisa lihat manusia, bisa lihat orang. Namanya orang buta, ya. Orang buta nggak bisa lihat. Ketika ditanya apa yang paling kau suka, dikatakan yang paling aku suka itu Allah kembalikan penglihatanku, fa'ubsiran nasa, supaya aku bisa lihat orang. Saya bisa lihat, ya. Nah. Sama sahahu, maka malaikat pun mengusap matanya. Faradallahu ilaihi basarahu, maka dengan izin Allah mengembalikan pandangan orang tersebut, maka dia bisa lihat. Ketika itu dia bisa lihat. Jadi memang kisah-kisah di Bani Israil itu kisah-kisah mengagumkan, ya. Ada kisah-kisah yang luar biasa. Coba antum lihat saja. Kisah Ashabul Kahfi itu 350 tahun hidup, ya. 350 tahun tidur, satu kali tidur bangun ini sudah 350 tahun. Nah, tidur itu cocok buat Hamzah. Tidur daripada tidur sekarang sudah sejam 2 jam tak puas. Tidur sekali 350 tahun puas. Maka apa ya seorang putih nazarnya Allah itu? Ketika itu langsung penglihatannya kembali, dia bisa melihat. Maka kata malaikat itu berkata lagi, qala fa'ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling engkau suka? Qala al-ghana, dia katakan kambing, dia suka kambing. Fa'utiya syatan walidan, maka dia diberikan kambing yang sudah mau melahirkan. Sudah selesai. Maka apa yang terjadi? Fa'antajahadahi wallada fakana lihada wadin minal ibil walihada wadin minal baqar walihada wadin minal ghanam. Berlalu waktu, maka orang-orang ini punya ternak-ternak tadi itu dia berkah, maka dia berkembang biak menjadi banyak, sehingga yang diberikan unta itu dia punya satu lembah unta, yang diberi sapi itu punya satu lembah sapi, yang diberi kambing itu punya satu lembah kambing. Jadi kalau lembah di tanah Arab itu, ya lembah itu gini, kayak ini sekarang kita ini di sini ini lembah.
Jadi kayak di sana gunung kan, gunung sana, di sana gunung, jadi ini satu ini lembah. Sampai di sana itu namanya lembah. Ya, dia di bawah. Ya, ini penuh semua dengan sapi. Ya, penuh semua dengan kambing, penuh semua dengan unta. Gitu. Jadi harta yang melimpah. Harta yang apa? Yang melimpah. Kemudian summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi. Malaikat ini datang. Setelah berlalu waktu, mereka sudah hidup makmur, kaya raya, ya, ternaknya sudah berkembang sampai jadi banyak demikian. Maka malaikat itu tiba-tiba datang kepada orang yang dulu berpenyakit kusta itu fi suratihi wa hay'atihi. Malaikat ini datang dalam bentuk sama persis orang ini dulu ketika dia belum sembuh. Jadi malaikat datang dalam bentuk terkena penyakit kusta dan dalam kondisi miskin sebagaimana dulu orang kusta ini ala. Ya, itu malaikat datang. Faqala, lalu malaikat itu berkata, rajulun miskinun qad inqata'at biyal hibalu fi safari. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. Kata malaikat itu, ya, aku miskin, dan saya ini seorang lelaki yang miskin, kata malaikat. Jadi dikatakan dia lebih dari sudah terputus, sudah habis perbekalan ke dalam safar. Karena balaghani al-yawma illa billahi thumma bih. Ya, maka tidak ada lagi harapan bagiku hari ini kecuali kepada Allah, kemudian kepada engkau. Ya. As'aluka billadhi a'taka lawnal hasan. Aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan engkau warna kulit yang bagus, wajil dan hasan dan tubuh yang bagus, yang mala ba'iran, dan Allah telah memberikan engkau harta, yaitu unta tersebut. Ataballagu di safar, supaya aku bisa melanjutkan safarku. Dengan apa? Dengan terbesar itu. Nah, begitu kata malaikat tersebut. Apa jawaban orang ini? Faqala al-huququ katsir. Al-huququ katsirah. Masih banyak hak-hak orang lain yang aku penuhi. Maksudnya terlalu banyak tanggungan. Ya. Jadi itu malaikat datang ini, tolong saya ini seorang yang miskin, ya. Ya, aku kehabisan perbekalan dalam safar. Maka aku minta kepada, tidak ada harapan bagiku kecuali kepada Allah dan kemudian kepada engkau. Maka aku minta kepadamu sesuatu dengan nama Allah yang telah memberikan engkau kulit yang bagus, tubuh yang bagus, dan harta berupa unta ini, supaya aku bisa jadikan sebagai perbekalan dalam safarku. Lalu apa jawab orang ini? Saya masih banyak tanggungan. Ya. Saya masih banyak tanggungan. Tapi tahu lagi tanggungan ini terlalu banyak. Ya, kata dia al-huququ katsirah, masih banyak tanggungan. Faqala ka'anni a'rifuka. Begitu dia katakan masih banyak tanggungan, malaikat coba lagi. Pertanyaan yang baik. Kata malaikat ka'anni a'rifuka. Saya kenal engkau. Ya, malaikat. Ya. Ya, ada orang datang penyakit aku ngomong-ngomong kepada orang kaya atau gagal kaya ini karena kenal, gitu ya. Dia kan sudah kaya, nih, gitu. Kami arifuka, saya kenal kamu. Alam takun abrasa, yakdarukan nas, fakiran, sa'atak Allah. Bukankah engkau ini dulu adalah orang yang berpenyakit kusta, yang orang-orang tidak suka dengan dirimu, dan engkau adalah orang yang miskin, lalu Allah memberikan engkau harta. Gitu kata malaikat. Jadi ini malaikat ini sudah sangat jelas kata-katanya. Ya. Nah, tapi namanya orang kalau sudah sombong itu tidak ada. Ya.
Kalau masih bahlul itu, ya, Masya Allah. Orang kalau masih jahil, itu sama ya. Kata orang Arab itu, kalau antum bawa Arabi ke kota, Arabi atau Arabi, kalau orang primitif ke kota, itu waktu pertama injak kota itu nggak tengok kanan kiri ya, lurus saja ikut antum belok dia belok, antum itu dia itu, antum berdiri dia berdiri, begitu terus. Buntu di antum ya, namanya Arabi, belum tahu kota. Tapi kalau antum sudah bawa dia 2 kali, dia tidak tahu. Besok hari ketiga antum masih tidur, dia sudah jalan sendiri. Ya begitu. Paham ya? Nah ini orang begitu. Ya, kalau masih bodoh itu nurut. Tapi yang sudah punya ilmu sedikit, mulai merasa diri sudah bisa benar, sudah bisa menghukumi. Sudah bisa, ini salah, ini harusnya begini, ini salah, begini. Kadang-kadang belajar itu baru 2 hari gitu. Nah, ada banyak hal yang dia belum tahu kan. Tapi itu manusia. Nah ini orang begini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan dia dari penyakitnya dan Allah berikan dia harta benda yang melimpah, lalu malaikat ini datang kepada dia untuk menguji dia, maka dengan kesombongannya dia katakan al-huququ katsirah, masih banyak tanggungan, dan malaikat ini langsung ke poinnya, kata malaikat, ka'anni a'rifuka, seolah kayaknya saya tahu kenal engkau. Alam takun abrasa yakdarukan nas. Bukankah engkau ini dulu terkena penyakit kusta yang orang-orang merasa jijik denganmu? Fakiran, dan juga adalah seorang lelaki yang fakir. Allah. Lalu Allah memberikan engkau ini semua. Ini pertanyaan malaikat. Tidak basa-basi ya. Pertanyaan ini kalau orang yang punya akal, yang sadar, ini pertanyaan sudah sangat jelas. Gitu kan? Tapi yang namanya orang tak sadar, lupa diri. Ya. Nah orang sudah lupa diri ini apa faqala? Dia jawab. Apa jawabannya? Innama warithu hadzal mala kabiran an kabir. Barang saja antum ini. Ya, itulah kata pertanyaannya. Bebas-bebasnya begitu. Tanya kepada malaikat, sembarangan aja kamu. Ya. Harta ini saya warisi dari apa? Leluhurku. Jadi kabiran an kabirin, dari besar maksud dari nenek moyang. Adalah sembarangan saja kamu ini, harta ini saya sudah warisi dari nenek moyangku. Ya. Dan orang tuh kalau bilang, kamu ini kenapa masih banyak tempat yang lain? Gitu ya. Ya Allah ya, kasihan. Miskin. Nah, kalau itu berkata-kata, nanti kenapa enggak belajar? Oh, tidak ada tempat lain yang banyak untuk belajar. Saya bisa belajar dari internet, saya bisa belajar dari sini, dari sini. Iya, tapi miskin. Maka Allah fitina aja Allah wa yaitu. Kata dia itu, inna mawarithu hadzal mala kabiran an kabirin. Sesungguhnya aku mewarisi harta ini dari leluhurku. Lalu malaikat itu menjawab, kunta kadiban sayyarakallahu ila ma kunta. Kata malaikat, kalau engkau dusta, kalau engkau bohong, niscaya Allah akan mengembalikan keadaanmu kepada keadaanmu sedia kala. Ya, yang dulu kena dusta itu, kau akan kembali jadi dusta. Yang dulu engkau fakir itu, engkau akan kembali menjadi apa? Fakir. Nah ini hukuman bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Begitu diberikan kenikmatan sombong, gitu. Maka Allah akan hinakan dia. Allah akan apa? Hinakan dia. Nah begitulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalaulah kalian itu pandai bersyukur, saya akan aku tambah. Tetapi jikalau kalian itu kufur, niscaya sesungguhnya azabku amat apa? Amat pedih. Maka wasal asra itu suratihi wa hayatihi. Lalu malaikat itu setelah ngomong kayak gitu, malaikat pergi. Malaikat datangi orang yang kedua, yaitu yang berpenyakit botak. Dalam keadaan miskin dan juga dalam keadaan kepalanya botak. Sama persis. Ya,
ketika dulu orang ini berada. Faqala lahu mithla ma qala li hadha. Lalu malaikat berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada orang yang pertama itu. Dia katakan, aku adalah orang yang miskin, fakir, lelaki yang fakir, ya, perbekalan, habis di tengah jalan, ya, dan seterusnya gitu. Dia ulang pertanyaan. Faradda alaihi mithla ma radda hadha. Lalu orang ini memberikan jawaban sama persis dengan orang yang pertama memberikan jawaban. Ya, endingnya juga dikatakan bahwa harta ini atau warisi dari leluhur itu. Mana? Sama orang yang kufur, ya, kufur dalam segala hal, kufur. Semua harta, ilmu dan sebagainya. Ya, tidak punya apa? Tidak mengerti tentang budi. Kalau makanya dari itu Umar bin Khattab itu paling nggak suka kalau orang-orang tidak punya budi itu belajar agama, paling nggak suka Umar bin Khattab. Ya, kenapa? Bukan nggak mau, tapi orang-orang yang nggak punya budi kalau belajar agama itu biasanya jadi apa? Apa ya? Kalau antum pelihara anjing, ya, pelihara anjing itu masih lebih baik dari orang yang kayak jenis-jenisnya. Kenapa lebih baik? Karena anjing itu kalau tuannya mau disergap itu dia bela. Ya, coba saya antum punya anjing yang jinak, anjing berlatih, anjing berburu, atau bawa di depan sesuatu tidak antum diserang sama hewan liar, dibela sama anjing. Ya, dibela sama anjing. Tapi kalau orang kayak gini, oh bukan, itu dia balik makan anjing, nanti makan tuan. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya. Makanya kalau nak kecil azan Allah wa iyyakum. Kemudian apa kata malaikat? Wa radda alaihi mithla ma radda hadza faqala in kunta kadhiban. Malaikat berkata kalau engkau itu dusta, fasayyarasallahu ila ma kunt. Niscaya Allah akan mengembalikan engkau sebagaimana sedia kala engkau apa? Seperti sedia kala begitu. Saat al-a'mah. Lalu malaikat pergi dan malaikat datang ke orang yang ketiga yang buta. Di surat ini ayat di dalam keadaan buta dan dalam keadaan miskin. Faqala rajulun miskin. Dan malaikat itu berkata, saya adalah seorang lelaki yang miskin. Ibnu Sabilin dan seorang Ibnu Sabil. Ya, seorang Ibnu Sabil, musafir. In kata'at biyal hibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma dik. Ya, sudah terputus perbekalanku, sudah habis perbekalanku dalam safarku dan aku tidak berharap atau tidak ada harapan bagiku hari ini kecuali kepada Allah, kemudian kepada engkau. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan atabannagu biha fi safari. Kata dia, kata malaikat, aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan pandanganmu satu ekor kambing, atau minta satu ekor kambing. Atabannagu biha fi safari. Yang supaya aku bisa melanjutkan perjalananku, menjadikan ini sebagai perbekalan dalam perjalananku. Ya. Apa kata dia? Faqala kada kuntu, kata orang tersebut. Faqala kada kuntu a'ma. Orang yang ketiga dia berkatakan dulu ini aku ini orang yang buta. Sama lagi. Dia kata apa? Orang yang ketiga yang buta. Dia katakan pada kuntu a'ma. Dulu ini aku orang yang buta. Faraddallahu ilayya basari. Lalu Allah mengembalikan pandanganku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka ambillah apa yang kau mau dan tinggalkanlah apa yang kau mau. Orang yang ketiga ini. Begitu malaikat kita kambing satu ekor. Jadi ingat dengan nikmat Allah. Ingat kalau dia dulu fakir. Ingat kalau dia dulu buta. Begitu. Jadi begitu ada orang datang dalam kondisi fakir, dalam keadaan buta, minta satu ekor itu. Apa sih artinya satu ekor dibandingkan dengan dulu saya dalam keadaan begitu terpuruk. Lalu sekarang Allah mengangkat saya dengan harta yang begini banyak. Maka kata dia, ambil sudah apa yang kau mau. Tinggalkan apa yang kau mau. Ya. Kambing segitu banyak ya. Tidak mungkin juga kan satu orang mau ambil kambing satu trek. Tidak mungkin ya. Kalau dia ambil satu ekor, dua ekor gitu ya kan.
Maka orang ini katakan ambil saja yang kau mau dan tinggalkan apa yang kau mau. Gitu. Orang yang ketiga ini rupanya orang yang ingat dengan nikmat Allah. Orang tahu balas budi. Ya. Nah, maka kata dia, kata orang tersebut, "Fakut ma syi'ta wa da ma syi'ta wa wallah ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla." Jadi Allah pada hari ini maksudnya apa yang kau ambil itu semuanya aku hibahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia katakan begitu, malaikat ini tidak ambil karena memang malaikat tujuannya bukan mau ambil, ya. Malaikat ini datang untuk memuji mereka saja. Faqala, maka malaikat itu berkata, "Amsik malak." Tahan hartamu, tidak usah kasih saya, tidak usah. Ambil saja. Fa'innama butulitum, sesungguhnya kalian ini sedang diuji. Ya, sesungguhnya kalian ini sedang diuji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Maka sungguh Allah telah ridha kepadamu dan Allah telah murka kepada kedua orang sahabatmu. Jadi Allah ridha kepada orang yang ketiga ini dan Allah murka kepada orang yang pertama dan kedua. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka kalau Nabi Tina Allah itu dalam hadis ini ada banyak pelajaran. Tapi kita keluarkan di sini beberapa pelajaran saja, di antaranya bahwa di sini menerangkan kepada kita tentang diperbolehkan membicarakan kisah-kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Kisah-kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel itu seperti apa? Seperti kisah ini salah satunya. Dan kisah apa? Ashabul Kahfi dan kisah Gulam, ya. Kisah anak muda yang dibuang di lautan tidak mati, dibuang dari jurang tidak mati, dibakar tidak mati, ya. Nah, itu sampai dia sendiri suruh supaya tanah dengan busurnya baru dia mati, ya. Nah, ini kisah-kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Maka ikhwan, kita berikan catatan bahwa kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, kisah-kisah yang disebutkan di dalam As-Sunnah As-Sahihah, yaitu di dalam sunnah yang sahih. Yang ketiga adalah kisah-kisah yang disebutkan oleh para rahib dari kalangan Bani Israel yang tidak ada keterangan jelas bahwa dia sahih atau dia tidak sahih. Nah, maka untuk kisah yang pertama dan kedua, yaitu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran dan kisah yang ada dalam sunnah yang sahihah, maka kita harus mengimaninya. Kita harus mengimaninya dan membenarkannya. Kenapa? Karena memang dia kisah-kisah yang sahih. Adapun kisah yang berada dalam kategori yang ketiga, yaitu yang tidak ada keterangannya dia sahih atau tidak, maka ini kita tawakuf. Yaitu kita tidak mendustakannya dan kita pun tidak mengimaninya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mendustakannya, khawatir kita itu benar sahih. Tapi kalau misalnya kita mengimaninya, khawatir juga tidak sahih. Ya, jadi kita tawakuf. Ya. Nah, itu pada kisah-kisah Bani Israel yang apa? Yang berada dalam kategori ketiga. Nah, baik. Kemudian Allah wa iyyakum, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu kewajiban mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu wajib bagi dia untuk bersyukur. Maka kalau ditanya apa hukumnya bersyukur? Jawabnya wajib. Bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepadamu. Bersyukur atas nikmat harta yang Allah berikan kepadamu. Bersyukur atas nikmat keluarga yang baik yang Allah berikan kepadamu. Bersyukur atas ilmu yang Allah berikan kepadamu. Begitu. Semuanya harus disyukur. Orang itu harus bersyukur. Bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, dan hukumnya apa? Wajib. Dan di antara bentuk syukur adalah menempatkan sesuatu nikmat itu pada tempatnya. Jadi kalau sekiranya itu adalah nikmat harta, maka belanjakan harta itu pada tempat. Kalau itu adalah nikmat ilmu, maka manfaatkan ilmu itu pun pada tempatnya. Ya. Dan apa? Dan pandai bersyukur. Terus pandai bersyukur. Nah, di antara bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepadanya itu, yang pertama dia harus mengamalkannya. Dia harus apa? Mengamalkannya. Yang kedua, dia harus berterima kasih kepada orang yang telah mengajarkan dia tentang ilmu tersebut. Ya, coba antum bayangkan bahwa sekiranya orang yang seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada anjing saja itu bisa menjadi sebab dia masuk surga. Lalu bagaimana seorang yang memberikan ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah kepada seseorang yang menyelamatkan dia dari azab Allah dan kekal di dalam neraka. Ya. Ini lebih lagi. Nah, jadi orang itu harus pandai bersyukur. Maka dari itu kata Imam Ahmad rahimahullah itu, bahwa kami diperintahkan untuk bertawadhu kepada orang-orang yang mengajarkan kami ilmu. Kami diperintahkan untuk rendah diri terhadap orang-orang yang mengajarkan kami ilmu. Dan begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam ya'rif li 'alimina haqqa." Bukanlah dari golonganku, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengerti tentang hak-hak orang alim di antara kami. Maka orang-orang yang berilmu itu punya hak-hak yang harus dijaga, yang harus dipenuhi dan seterusnya. Ya, ini semua adalah bentuk syukur atas ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian apa ikhwan? Di antara faedah daripada orang yang pandai bersyukur itu adalah Allah menambahkan nikmatnya. Kalau antum bersyukur atas nikmat kesehatan, maka kehidupanmu itu akan berkah. Allah memberikan keberkahan dalam kesehatan. Kalau anda pandai bersyukur atas nikmat harta yang Allah berikan, maka Allah akan tambah itu hartamu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala antum itu pandai bersyukur dalam nikmat ilmu yang Allah berikan, maka Allah akan tambah itu ilmumu dan Allah akan jadikan ilmumu itu adalah ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah. Berapa banyak orang yang punya ilmu tetapi ilmunya tidak berkah, akhirnya dia hancur. Akhirnya dia apa? Jadi susah. Coba antum lihat itu. Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Itu bukan tak punya ilmu. Abdurrahman atau Ibnu Muljim itu bukan orang apa? Bukan orang tidak alim. Dia itu dai yang diutus oleh Umar bin Khattab. Dai yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajari orang-orang Al-Quran di Palestina. Tetapi apa yang terjadi? Belakangan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut keberkahan ilmunya menjadi orang yang membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka di sini apa? Harus pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan di antara faedah mensyukuri nikmat itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah.
Ya. Nah, dan orang yang pandai bersyukur itu dia tidak akan gelisah. Coba antum lihat orang yang hidupnya gelisah, selalu gelisah. Kenapa? Karena dia tidak pandai bersyukur. Kalau ada saja yang kurang. Ada saja yang kurang. Tapi kalau dia pandai bersyukur, maka kita dapat kehidupannya itu seolah-olah orang yang hidup dalam serba kehidupan. Padahal dia termasuk orang yang biasa-biasa saja. Ya. Untuk lihat-lihat dari luar itu seperti orang yang kaya raya. Padahal kalau antum masuk ke dalam, ternyata kehidupannya cukup bersahaja. Ya. Tetapi karena dia adalah orang yang pandai bersyukur, sehingga orang tidak mudah berkeluh kesah. Ya. Tidak mudah apa? Berkeluh kesah. Yang ketiga, faedah yang ketiga dalam hadis yang mulia ini, yaitu apa? Bahayanya kufur nikmat. Bahayanya kufur nikmat. Bahwa orang yang banyak mengkufuri nikmat atau orang yang kufur terhadap nikmat Allah itu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya malapetaka. Azab Allah itu ketiga atasnya. Dan orang yang kufur atas nikmat itu, maka nikmat bisa berubah menjadi nikmah. Nikmat itu bisa berubah menjadi azab. Tapi sudah punya nikmat, sudah dikasih karunia, tapi tidak pandai bersyukur, akhirnya kenikmatan itu berubah jadi azab. Berubah jadi apa? Jadi azab. Dan ini apa? Bahaya. Bahaya daripada sifat apa? Sifat kufur. Bahkan coba antum lihat ya dalam satu hadis, itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkhutbah. Kalau beliau khutbah sampaikan khutbah Isya hari raya, khutbah itu selesai khutbah beliau turun, beliau datangi di saf-saf para wanita itu. Lalu beliau katakan, ya ma'asyarat nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian. Ya, karena aku lihat penghuni neraka itu kebanyakannya wanita. Ya. Mula apa kata Rasulullah, kenapa ya kurna? Mereka itu kufur. Ketika dengar ini, salah seorang wanita yang cerdas berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah. Bertanya ya, seorang wanita yang cerdas itu bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, bisa. Mereka yakfurnal asyir. Mereka kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suami mereka. Kadang-kadang kalau dikasih uang, kurang saja. Lalu nanti hari ini, bulan ini dikasih sekian, atau kurang. Itu Tuhan kan. Nanti besok dikasih lebih sedikit, tapi kurang lagi. Ya. Nah, begitu terus. Atau dikasih yang lebih kurang dari itu, ini yang lebih bahaya lagi. Nah, ini apa namanya? Ya kurban asyir. Banyak mengkufuri nikmat. Nah. Dari kufur ini bahaya ya. Orang yang kufur nikmat, itu maka nikmat yang ada padanya bisa berubah menjadi nikmah, bisa berubah jadi azab. Nah, baik. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwasanya di antara pangkal kerusakan adalah karena sifat bakhil. Seorang kalau bakhil itu jadi kerusakan. Pangkal-pangkal kerusakan itu banyak, akar-akar kerusakan itu banyak. Salah satu akar kerusakan itu adalah karena bersifat bakhil. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang tercelanya sifat bakhil. Nah, kalau orang itu bakhil, maka dia akan lupa dengan nikmat Allah. Ya. Coba untuk bayangkan dua orang ini. Sudah harta yang begitu banyak, orang datang minta satu saja. Dan itu, dikatakan apa? Al-huququ katsirah. Terlalu banyak tanggungan. Ya. Dan ini keumuman manusia seperti itu. Jadi dia menyangka bahwa nanti dia bisa menjadi orang yang dermawan itu kalau dia sudah sama sekali tidak ada tanggungan. Padahal ketahuilah ikhwan bahwa sepanjang seseorang itu masih hidup, maka sepanjang itu dia masih ada tanggungan. Kalau dia sudah mati, dia tidak ada tanggungan. Kalau masih hidup, dia masih ada tanggungan. Lalu apakah ketika seseorang itu masih ada tanggungan, dia terhalang daripada berinfak? Tidak. Jawabannya tidak. Apa yang menghalangi dia? Ya bakhil, sifat bakhil.
Maka kita itu dianjurkan untuk berdoa, disunahkan untuk berdoa, berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, sifat pelit. Ya. Karena pelit ini salah satu penyakit hati. Salah satu penyakit apa? Penyakit hati. Nah. Kemudian Allah wa iyyakum, pelajaran yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwasanya malaikat diberikan kemampuan oleh Allah untuk berubah wujud menjadi manusia. Malaikat diberikan kemampuan oleh Allah untuk berubah wujud menjadi manusia. Maka di sini ada catatan ya. Kalau malaikat berubah jadi manusia itu catatannya jadi laki-laki. Nah, malaikat tidak pernah berubah jadi ibu hamil. Nah, ada tiga misalnya dapat satu orang ibu hamil jangan malaikat. Tidak ada itu iblis. Ya, nah, misalnya dapat setan di kata wanita rambut panjang misalnya di jalan gelap-gelap. Jadi kalau jangan malaikat, tidak itu iblis. Ya. Karena malaikat tidak akan pernah atau tidak pernah berubah jadi dalam bentuk wanita. Malaikat itu selalu berubah dalam bentuk laki-laki. Ya, laki-laki itu punya keutamaan. Maka bersyukur kalau jadi laki-laki, jangan sudah jadi laki-laki mau jadi perempuan lagi. Ya, orang itu bersyukur jadi laki-laki itu punya keutamaan. Maka dari itu salah satu keutamaan yang paling agung pada laki-laki itu adalah dia dijadikan oleh Allah sebagai qawwam. Itu kata Allah di dalam Al-Quran kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah qawwam atas wanita. Apa itu qawwam? Qawwam itu pemimpin, pelindung, penjaga, pengayuh. Jadi laki-laki itu harus jadi pelindung. Ya kalau banci tidak bisa lindungi. Nah, atau kalau laki-laki mukanya putih kayak Korea itu kasihan, jadinya lucu. Ya. Oh gitu ya. Laki-laki itu penampilannya kayak gitu. Gimana? Mau jadi pelindung gimana? Ya. Laki-laki itu jadi pelindung. Dia harus punya memainkan perannya, harus bisa melindungi. Begitu juga dia harus bisa mengayomi. Itu juga dia harus bisa memimpin. Jangan dia dipimpin. Ada orang jadi laki-laki, badan hebat, tinggi besar, tapi takut sama istri. Oh ini berarti bukan pemimpin. Dipimpin. Ya. Kalau yang kayak gini dipimpin. Dipimpin sama siapa? Sama istrinya. Kadang-kadang laki-laki ya tegar, badannya hebat, fitness, olahraga. Kalau di luar itu luar biasa. Ya. Istrinya kecil saja, tapi kalau masuk ke rumah, ya jadi bawahan sama istri. Kayaknya sih. Nah, makanya para pimpinan Allah itu laki-laki itu harus kawal, harus jadi pemimpin. Begitu. Nggak boleh dipimpin, nggak boleh. Nanti kalau antum dipimpin ya tentunya ganti aja celana dengan rok. Makanya kalau pimpinan Allah itu inilah salah satu keutamaan. Baik. Kemudian para pimpinan Allah faedah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ujian kepada hamba-hamba. Jadi tidak ada orang yang hidup itu terlepas dari ujian, tidak punya ujian, tidak. Artinya hidup tidak ada masalah, itu tidak mungkin. Setiap manusia yang masih hidup itu punya ujian, apalagi sampai kalau dia itu katakan dirinya beriman. Maka Allah akan memberikan engkau ujian untuk menguji kekokohanmu dalam keimanan. Kalau satu orang dia katakan saya akan menjadi penuntut ilmu yang sejati, maka Allah akan uji dia dalam perjalanan penuntut itu, belajar itu. Apakah dia akan kokoh atau tidak? Kalau dia katakan saya akan menjadi saudagar yang sukses, maka Allah akan uji dia dalam perdagangannya. Kalau dia mengatakan saya akan sampai mati belajar, maka Allah akan uji dia dalam pelajarannya. Apakah memang dia akan sampai mati belajar atau gugur di pertengahan? Maka setiap orang akan diuji oleh Allah
terhadap setiap amalan yang dia lakukan. Tidak ada orang yang hidup tanpa problem. Ada orang masih bujang, dia punya problem-problem. Walaupun itu dia katakan bahwa saya akan menikah, maka Allah akan uji dia dengan pernikahan. Ya. Begitu. Semua akan ada ujian. Kenapa? Ya karena supaya ujian itu supaya naik kelas. Kalau orang nggak pernah ikut ujian, nggak bisa naik kelas. Itu namanya ujian persamaan. Ya. Nah, kalau duduk ujian bisa lulus itu namanya ujian persamaan. Nah, tapi kalau ujian yang Allah berikan itu untuk apa? Untuk seorang itu naik kualitas. Kualitas keimanannya, kualitas ibadahnya. Ya, nah. Kalau anak saya katakan begini, kalau sekiranya lautan itu tidak pernah ada gelombang, maka kita tidak akan pernah tahu siapa nahkoda yang unggul. Ya, kalau semuanya lautan itu seperti apa minyak saja di wajan, maka semua orang bisa katakan dia ahli dalam berlayar. Ya, tapi begitu ada gelombang, maka disitulah kita akan tahu siapa yang akan muncul sebagai nahkoda yang unggul, siapa yang lolos nanti. Ya, itulah fungsi adanya uji. Sekali lagi, kalau sekiranya tidak ada ujian, maka kita tidak akan tahu siapa yang kualitasnya terbaik. Maka perlu ada ujian untuk menyaring manusia. Anda yang dulu dalam majelis ilmu ini pun nanti akan mendapatkan ujian. Nanti ujian itu menjauhkan Anda dari majelis ilmu. Maka siapa yang jauh dia yang gugur, siapa yang dekat ialah yang bertahan. Maka dari itu para ulama katakan bahwa sakata man sakat wa jalla man sakat. Gugurlah orang yang gugur, tergelincirlah orang yang tergelincir. Setiap orang akan diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, sampai antum tidur pun diuji oleh Allah. Nggak usah tuh orang tidur juga. Bagaimana caranya? Ya mimpi setan. Mimpi setan diuji. Kaget bangun diri takutnya kan ya ujian. Itu pada enak-enak tidur dibangunkan oleh orang lain ujian enggak? Ya ujian tidur juga ujian. Ya ada itu orang yang apa? Yang hidup ini lepas dari ujian itu tidak ada. Hatta orang tidur ada ujian. Orang tidur ada ujian. Nah, demikian akhwana fillah Allah wa iyyakum, tetapi kita perlu kasih catatan bahwa fungsi adanya ujian itu adalah supaya terlihat orang-orang yang komitmen di dalam ketakwaannya. Kalau dia belajar, dia diuji dalam proses belajar, maka supaya dia dilihat bagaimana dia komitmen dalam belajarnya. Kalau dia seorang dai, dia diuji dalam medan dakwah, maka juga supaya dilihat, maka ini dai ini memang benar-benar dai yang paham bantu. Ya. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, kalau dia pedagang pun begitu diuji. Supaya dilihat atau ini memang dia benar-benar orangnya dalam perdagangan memang benar-benar sudah malang melintang. Ya. Bangkrut, bangkit lagi. Ya, sudah lama-lama dia sudah paham kenapa bangkrut. Ya, dia tahu sebab-sebabnya. Akhirnya dia menjadi pedagang yang unggul. Begitu dan seterusnya. Ala kulli hal, tidak ada kehidupan ini yang tidak punya ujian. Semua kehidupan ini punya ujian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ini insyaallah taala. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.